Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenur Aini dengan NPM 21560031022. Izin menjawab pertanyaan dari dosen pengampu Ibu Dr. Tina Kartika dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan sifat-sifat stratifikasi sosial dan contoh-contohnya. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian status sosial dan contoh status sosial. Yang ketiga, deskripsikan akibat perbedaan dari status sosial. Beberapa jenis stratifikasi sosial yang dibedakan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification bermaksud masyarakat sulit untuk melakukan perpindahan status ke lapisan atas atau lapisan bawah. Jalan untuk mencapai status pada sistem stratifikasi ini melalui kelahiran atau keturunan seperti pelapisan sosial berdasarkan kasta. Contoh stratifikasi sosial tertutup yaitu sistem kasta di Jawa. Sistem kasta di Jawa membagi masyarakatnya menjadi dua golongan, yaitu golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Hal ini menyebabkan tidak mungkin seseorang yang berasal dari keturunan orang biasa seperti petani bisa menjadi anggota dari keturunan ningrat atau bangsawan darah biru. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Sistem pelapisan sosial terbuka atau open social stratification bersifat dinamis. Sistem pelapisan terbuka ini memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok naik pada lapisan atas atau mengalami penurunan hingga masuk lapisan bawah. Sebagai contoh, stratifikasi sosial terbuka ini adalah seseorang yang ada di dunia bisnis memiliki dua kemungkinan dalam tingkat sosialnya di masyarakat. Yang pertama, apabila bisnisnya sukses terus, maka ada kemungkinan tingkat sosialnya akan tetap atau bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bila ketidakberuntungan hadir, dapat saja membuat bangkrut hingga tingkat sosialnya menjadi turun. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Sistem pelapisan campuran ini merupakan kombinasi antara sistem stratifikasi sosial tertutup dan sistem stratifikasi sosial terbuka. Contoh, masyarakat Bali menerapkan sistem pelapisan tertutup melalui kasta, tetapi secara ekonomi, masyarakat Bali menerapkan sistem stratifikasi sosial terbuka. Contoh dari stratifikasi sosial campuran ini adalah ketika seseorang yang berstatus raden mempunyai kedudukan terhormat di tanah Jawa, namun karena suatu hal ia berpindah tempat tinggal di kota besar seperti Jakarta dan menjadi buruh. Kondisi ini menjadikan orang tersebut memiliki kedudukan strata sosial yang lebih rendah di lokasi tersebut. Maka dari itu, perlu penyesuaian diri dengan kelompok sosial di mana ia tinggal sekarang. Status sosial adalah posisi seseorang dalam sistem sosial yang hierarkis dan sekaligus menentukan peran sosial seseorang. Lokasi atau posisi dalam strata sosial berbeda-beda, tergantung pada hak dan kewajiban, serta biasanya ditentukan pula oleh gaya hidup dan pola konsumsi seseorang. Perbedaan posisi tersebut menggambarkan perbedaan status. Pada gilirannya, posisi tertentu bernilai status sosial tinggi dan posisi yang lain rendah. Masyarakat pada umumnya mengejar posisi yang bernilai sosial tinggi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan respek dari masyarakat yang banyak. Status sosial pada dasarnya merupakan kumpulan hak dan kewajiban, tugas dan keistimewaan yang dimiliki seseorang. Hak dan kewajiban tersebut bersifat statis. Sebagai contoh, seorang bupati memiliki status sosial yang relatif tinggi di masyarakat karena tugas, hak, dan kewajiban yang dimiliki seorang bupati membuat dirinya mendapat penghormatan yang tinggi. Status sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang hanya dipenuhi di si pembawa statusnya, misalnya pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan. Perbedaan status sosial biasanya menyebabkan konflik karena muncul gejolak di dalamnya. Individu dengan status sosial yang lebih tinggi seringkali memandang remeh dan rendah orang dengan status di bawahnya. Begitu pula sebaliknya. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dan persaingan untuk mencapai status yang lebih tinggi juga tidak jarang menimbulkan konflik. Contoh
atau perselisihan antara buruh dengan pengusaha. Sekian dari saya, terima kasih.